Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian pencinta dari program Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita renungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami akan kembali membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong sehingga apa yang kami pikirkan bersama sungguh-sungguh dapat melengkapi kami dan disadarkan bahwa Tuhan mengasihi kami dengan begitu ajaib. Kiranya Engkau menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam bacaan Yohanes 21, yaitu catatan Injil Yohanes yang menceritakan kebangkitan Yesus. Di ayat yang pertama sampai habis perikop itu mengingatkan bahwa murid yang bernama Simon Petrus pernah gagal menangkap ikan semalaman. Itu dicatat di Lukas 5 ayat 1 sampai berikutnya, ya sekitar 11 ayat itu. Nah, di sana dikatakan bahwa Tuhan pada akhirnya akan memakai Simon Petrus sebagai penjala manusia. Nah, di danau yang sama, meskipun Lukas 5 disebut danau Genesaret, ya. Sementara di Yohanes 1 disebut danau Tiberias. Itu danau yang sama, hanya karena penerjemahan dan juga beda waktu. Genesaret itu adalah terjemahan Kineret, ya, yang artinya harpa dari akar kata kinor, dan Genesaret itu adalah terjemahan Yunani. Kineret itu terjemahan Ibrani. Nah, danau itu diperbaiki oleh Raja Herodes untuk menghormati Kaisar Tiberius. Maka akhirnya danau itu disebut Danau Tiberias. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, yang saya ingin nanti Ibu Bapak baca, saya tidak akan bacakan, di dalam Yohanes 21 itu ayat 15 sampai 17, kalimatnya seperti ini. Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon Petrus menjawab, ya, aku mengasihimu. Dan Yesus melanjutkan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu ayat 15. Di ayat 16 kalimatnya nggak beda jauh, sama persis. Lalu di ayat 17 persis sama. Loh, kalau memang persis sama, kenapa harus diulang 3 kali? Katanya ada orang mengatakan itu untuk mengingat apakah komitmenmu sebagai pemimpin jemaat nanti, karena engkau adalah saksi kehidupan yang berujung kematian yang mengampuni dosa dan kebangkitan yang memberikan pengharapan adalah Simon Petrus yang tidak akan lagi menyangkal. Maka diingatkan 3 kali, katanya begitu. Ada betulnya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, ternyata kalau dibaca di dalam teks Yunaninya, apakah engkau mengasihi aku di ayat 15, ya, itu menggunakan akar kata agape yang artinya kasih yang tertinggi dan tidak bersyarat. Itu adalah kasih Allah. Jadi dengan kata lain, ketika Simon Petrus itu diingatkan kembali bahwa engkau tidak akan dihukum Tuhan karena pernah menyangkal aku, tapi diberi kesempatan kedua, maka harus ada sebuah komitmen, sebuah tekad bahwa engkau bukan hanya mengikut aku, tetapi di dalam pengiringanmu sebagai murid dan mengakui aku sebagai guru, engkau akan berkarya. Begitu kira-kira. Maka di ayat yang ke-15 Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Akar kata kasih itu agape. Tapi Petrus menjawabnya, aku mengasihimu dengan kasih seorang sahabat. Nah, di dalam derajatnya gitu ya, agape itu dianggap yang tertinggi, lalu agape yang tertinggi di bawahnya filia. Jadi dengan kata lain, filia itu satu tingkat di bawah, karena itu kasih yang bersyarat. Memang benar, kalau orang bersahabat tidak ada syarat, maka persahabatan itu rusak. Nah, Petrus mengatakan, ya, aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Lalu Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, yang menarik Ibu Bapak, kata gembalakanlah, ya, itu kalimat perintah, ya, satu bentuk kata kerja perintah atau imperatif dengan akar kata boske. Ya, boske itu imperatif dari bosko yang artinya beri makan.
Nah, yang menarik ketika Yesus mengatakan kawanan dombaku, dia menggunakan istilah arnion, yaitu anak-anak domba yang masih kecil. Itu ayat 15, Ibu Bapak, ya. Jadi, kalau engkau mengasihi aku dengan kasih agape, ya, apakah iya? Petrus jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Oke, kasih makan anak-anak domba itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang lewat teks Yunani. Lalu ayat yang ke-16 diulang yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Masih sama akar katanya agape. Lalu Petrus berjawab, aku mengasihi engkau dengan filia. Lalu Yesus bilang, gembalakanlah kawanan dombaku. Nah, di sini ada perubahan, Ibu Bapak. Gembalakanlah itu bukan lagi memberi makan, tapi memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendampingan. Karena menggunakan bukan lagi boske, tapi poimano, dari akar kata poimen yang artinya gembala. Jadi skill atau keahlian gembala itu harus digunakan di situ, bagaimana dia harus memberi makan dan perawatan kawanan domba itu, ya. Jadi dia menggunakan istilah poimano, bukan boske. Nah, kemudian gembalakanlah domba-dombaku. Kalau yang di awal tadi saya katakan ayat 15 pakai arnion, maka yang di ayat 16 pakai probaton. Probaton itu, Ibu Bapak, adalah kawanan domba dari yang kecil, gede, sampai dewasa. Begitu. Makanya Yesus tidak mengatakan dengan istilah boske, tapi poimano, yang artinya soal kasih makan ya memang engkau punya kewajiban, tapi bagaimana memberi makan engkau perlu keahlian. Disitulah seorang pemimpin gereja mula-mula yang bernama Simon Petrus dilengkapi oleh Tuhan Yesus, supaya bukan hanya mampu memberi makan kawanan domba supaya bertumbuh, tetapi juga bisa merawat dan mengarahkan sehingga kawanan domba itu pada gilirannya menjadi dewasa, menjadi terarah, mendapatkan kematangannya dan juga kesehatannya. Dan singkat cerita, kawanan domba itu adalah simbol yang mengisahkan orang-orang percaya dari lahir baru sampai dewasa dan akhirnya melahirkan anak-anak dan seterusnya, itu ada di bawah kendali tanggung jawab Simon Petrus. Begitu, Ibu Bapak. Nah, lalu ayat yang ke-17 ada yang berubah tuh. Ketika Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Dia tidak menggunakan kata agape, akar katanya, tapi menggunakan kata filia. Jadi kalau pertanyaannya bahasa Yunani itu agapasme, ayat 15-16, lalu ayat 17, dia mengatakan kepada Simon Petrus, phileisme, apakah engkau mengasihi aku? Jadi dia menggunakan akar kata yang digunakan oleh Petrus di ayat 15 dan 16, philose. Harusnya dia menjawabnya agapause. Kenapa yang bagian ini sekarang dia menggunakan istilah phileis yang akar katanya filia? Sama seperti Petrus. Ada orang mengatakan dalam komentator, oh, Yesus menurunkan derajat. Makanya Petrus kaget. Karena dari kasih yang tidak bersyarat, sekarang bersyarat. Oke juga sih, tapi pada intinya bukan itu ternyata. Yang dimaknai di dalam teks itu adalah, baiklah Petrus, engkau sudah 2 kali menjawab bahwa engkau punya kesanggupan hanya sebagai sahabat. Ketika engkau menilai aku, maka sekarang aku mengatakan kepadamu, aku adalah sahabatmu yang akan menyertai engkau di dalam penggembalaan ini. Maka Petrus menjawab lagi, Ibu Bapak, philose. Jadi 15, 16, 17 jawaban Petrus itu, aku mengasihimu, engkau tahu aku mengasihimu, tetap dia menjawab dengan philose, artinya akar katanya tetap filia. Di sini kita menjadi tahu bahwa Petrus konsisten. Ketika sesudah kebangkitan dan dipulihkan kegagalannya, dia punya komitmen yang mengingatkan dirinya jangan sombong seperti malam ketika Yesus ditangkap sesudah keluar dari Getsemani.
Di dalam percakapan perjamuan malam sebelum di Getsemani itu, ya, dia berkata bahwa kalau nanti gembala itu ditangkap dan kawanan domba tercerai-berai, Petrus mengatakan di malam itu, aku akan ikut bersamamu di penjara, bahkan mati pun aku rela. Disitulah Yesus malam itu berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali, yang engkau mengenal saya. Yang sebelum selesai 3 kali menyangkal, ayam tidak berkokok. Itu dalam Lukas 22 ayat 30 sampai seterusnya. Dan apa yang terjadi sesudah keluar dari Taman Getsemani, dia menyangkal Yesus. Itu waktunya bukan hari, hanya hitungan jam. Dari kamar loteng, Yesus memberikan perjamuan Paskah Israel, yaitu perjamuan kudus yang kita kenal. Percakapan itu terjadi di situ, di kamar loteng. Sesudah turun di Getsemani berdoa, keluar, tidak lama Petrus sudah keluar dari Getsemani, dia menyangkal Tuhan yang dia mengenal Yesus sebagai sahabat dan Tuhan. Nah, ketika di ayat 17 itu, Ibu Bapak, Yesus menurunkan seakan-akan mutu kasih, padahal bukan. Dia sedang menegaskan, oke, saya akan mendampingimu sebagai sahabat. Dan hari itu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata gembalakanlah itu menggunakan lagi kata imperatif, kata kerja boske, kasih makan. Bukan kasih pengarahan, bukan ngasih pendampingan, tetapi kasih makan. Tetapi yang menarik, dombanya itu bukan pakai istilah arnion di ayat 15, tapi sama di ayat 16. Ayat 17 menggunakan istilah probaton. Jadi kawanan domba yang berbeda-beda usia, berbeda kekuatan dan seterusnya. Dan disitulah kita menjadi paham bahwa ketika engkau diberi kesempatan kedua oleh Tuhan Yesus di dalam banyak karya, biarlah kita tidak lagi menjadi congkak. Kita mengatakan bahwa pelayanan ini bukan karena saya pantas, tapi karena Tuhan anugerah memberikan kasih karunia-Nya kepadaku untuk mewujud nyatakannya. Dan dari situlah Ibu Bapak, kita menjadi sadar bahwa kita ada itu karena Tuhan. Dan apa yang membuat Anda dan saya eksis, bahkan sedang menyambut GSRI Taman Sari yang ke-75, bukan karena generasimu bercokol di sini, tapi kasih Tuhan itu tetap cemerlang di dalam batin dan pikiran kita. Itu sebab kita menyiapkan diri baik-baik, yang pada hari Sabtu di dalam rencana kehendak kekalnya kita bisa berbagian menjadi reflektor kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan kami bisa sampai hari ini karena kasih Tuhan yang besar. Jadi ketika saya boleh menutup bagian ini, saya akan mengingatkan Ibu Bapak, kalau kita masih ada di GSRI sampai tahun yang ke-75 pada hari Sabtu nanti, ya, yaitu 29 November, GSRI Taman Sari berusia ke-75, itu melulu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Pertama. Yang kedua, ketika kita boleh menjadi reflektor kemuliaan Allah yang orang melihat sepak terjang kita, sikap, perilaku, tutur kata, dan apapun yang ada di gereja ini, kita tahu karena kita belajar merendahkan hati seperti Simon Petrus yang tidak lagi menyetarakan dirinya seakan-akan dia sama sebagai murid dengan gurunya yang Yesus pernah berkata, kalau murid itu bertumbuh dan cerdas, dia tidak akan melampaui gurunya, dia sama dengan gurunya. Hari itu Petrus sesudah kebangkitan di Danau Tiberias, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Kalau tanggung jawab besar ini engkau titipkan, aku bisa hanya karena kasih karunia. Biarlah dia merendahkan aku dan meninggikanmu. Biarlah aku menerima kehinaanku dan aku siap memuliakanmu. Yang ketiga, ketika Petrus tetap menjawab filose, engkau tahu aku mengasihi aku sebagai sahabat, itu mengajarkan tentang kejujuran. Jadi ketika engkau dan saya hari ini masih ada di GSRI, sebenarnya kita sedang memainkan sebuah peran kejujuran dalam hidup.
Saya pernah menyampaikan sebuah kutipan. Kejujuran itu adalah kebenaran yang dikaitkan kepada diri kita. Oh begitu? Iya. Sementara kebenaran kepada sesama, ya, itu menjadi bagian yang mengingatkan kita tentang integritas. Jadi dengan kata lain, ketika engkau dan saya jujur dan integritas itu saling berkelindan, karena memang itu berkait dengan kebenaran nyata dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, mengarah kepada diri kita dan mengarah kepada orang lain, sehingga dia disebut dengan kejujuran dan integritas. Maksudnya, kejujuran itu luar dan dalam sama. Integritas ketika kita menjalankan kejujuran di dalam langkah-langkah yang meluas dari awal sampai akhir, maka dia adalah puzzle-puzzle kejujuran yang tidak berubah. Dan ketika orang membaca gambar hidup kita, sesungguhnya integritas itu adalah rangkaian kejujuran yang selesai di dalam rancang bangun Tuhan melalui hidup kita dan sesama. Biarlah Tuhan menolong ibu bapak sehingga kita diteguhkan. Nampaknya kalimat itu sepertinya sama. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Ternyata ayat 15, 16, 17 diulang sampai 3 kali. Bukan karena tidak ada kata-kata lain, tapi ada pilihan kata. Di ayat 15, kasih makan anak domba. Di ayat 16, kasih bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada kawanan domba yang banyak ragamnya, baik usia, kekuatan, dan lain sebagainya. Karena dia menggunakan istilah probaton. Dan di ayat yang ke-17, Yesus meminta, beri lagi makan, bukan pengarahan, pendampingan, dan bimbingan, tetapi makanan yang sehat, yang murni, yang membuat domba-domba itu tumbuh pesat dari arnion menjadi probaton. Apa sih makanan yang sehat itu? Firman Allah. Jangan campur yang lain yang bisa membuat sakit anak domba, bukan hanya tidak bertumbuh, kemungkinan mati. Janganlah kita juga mengisi dengan filsafat-filsafat kosong dunia yang hanya menyenangkan manusia tapi tidak memuliakan Allah. Mari kita mulai membangun kembali, menyiapkan diri, sehingga tema What Next di dalam konteks selebrasi 75 tahun GSRI Taman Sari, kita sudah tahu kemana kita mengarah untuk hidup memuliakan di dalam karya kehidupan sehari-hari kita. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong dan menyertai kami, sehingga apa yang kami baru saja renungkan dan pikirkan bersama tentang kasih yang menjadi sumber pelayanan kami, yang bisa kami respon sehingga kami menjadi reflektor kemuliaan-Mu dengan kerendahan hati dan juga kejujuran. Maka biarlah kami tergerak melayani bukan karena kesempurnaan, tapi karena kejujuran, dan bukan karena cakap dan patutnya kami, tapi kami belajar mengendalikan diri dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Allah yang Maha Tinggi. Kiranya Engkau menghibur, kiranya Engkau membimbing, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, sehingga kami boleh merayakan GSRI Taman Sari ke-75 dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, sampai jumpa di MDT berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Bye-bye.